Dan ada juga pengertian proposal menurut Rifki. Proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal atau standar. Sudah dijalankan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis proposal. Jenis proposal memiliki 4 jenis, yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian ini mungkin ditulis oleh peneliti agar bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Kedua, di sini ada proposal kegiatan. Proposal ini dibuat untuk penyelenggara suatu kegiatan secara rinci, mulai dari kegiatan hingga pasca kegiatan berlangsung. Yang ketiga, proposal bisnis. Proposal bisnis adalah proposal yang isinya berupa rancangan bisnis yang akan dijalankan. Yang keempat, di sini ada proposal proyek. Proposal proyek isinya berupa konsep, kebutuhan dalam proyek dan berbagai hal. Perasaan saya hari ini cukup senang karena kita belajar menggunakan metode presentasi dengan infokus, tidak membuat suasana belajar itu menjadi membosankan, lebih membangkitkan lagi semangat untuk belajar dan juga lebih ceria belajarnya. Saya Ulisma Zara, saya mau dari 10 PS3. Di sini kami disuruh guru untuk membuat pembelajaran tentang negosiasi dan membuat proyeknya itu dengan Canva. Jadi menurut saya proses pengajar menggunakan Canva itu bisa melatih kekreativitasan murid, siswa dan siswi untuk bisa membuka pikiran dan membuat yang terbaik lagi. Perasaan saya membuat proyek tentang Canva itu menyenangkan, terus bisa membuat banyak relasi dan juga bisa membantu saya untuk memudahkan belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah untuk bagaimana kita akan membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki keyakinan kelas, kemudian mereka juga akan memiliki bagaimana sebenarnya membuat sikap karakter menjadikan keyakinan tersebut menjadi budaya positif bagi mereka. Nah, yang pertama keyakinan kelas itu ada latar belakangnya ya. Dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada siswa di sekolah serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, budaya positif terus harus dilakukan oleh guru dan peserta siswa sehingga visi sekolah akan terwujud. Ini ada tujuannya, yaitu tujuannya adalah mewujudkan siswa menjadi profil pelajar Pancasila dengan visi sekolah. Yang kedua, menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada siswa. Nah, saya tidak jauh-jauh memberikan pengertian bahwa ibu-ibu, para wali kelas, ketika kita masuk ke kelas yang pertama kita tanamkan adalah bagaimana kita itu membuat kesepakatan kelas. Nah, selama ini kan kita mengatur anak-anak. Nah, sekarang sebenarnya anak-anak lah yang membuat kesepakatan dirinya, sehingga ketika dia menentukan sikapnya itu berdasarkan kesepakatan dia begitu. Nah, contoh. Nah, yuk kita sepakati hari ini apa yang harus kita pelajari. Oke, nah hari ini kita harus misalkan begini. Kalau saya berbicara kamu diam ya nak. Kalau saya berbicara sepakat kita diam. Sepakat tuh. Nah, kata sepakat itulah yang akan mengingat mereka sendiri begitu. Jadi bukan kita. Oke, nah hari ini apa materi apa yang kita pelajari? Oh, tentang ini Bu. Oke, ingat ya nak ya, pelajaran ini ya. Nah, jadi kalau kamu melanggar pelajaran ini, yang membuat kesepakatan itu adalah kamu sendiri. Jadi harus kita sepakati. Nah, itu yang pertama. Kemudian materi kita kan tentang keyakinan kelas. Nah, kita buat keyakinan kelas itu beda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu, satu contoh. Nah, kamu tidak boleh tidak belajar di rumah, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, nah belajar di rumah itu akan membuat kamu bertambah pintar. Nah, itu keyakinan kelas. Itu salah satu contohnya. Jadi anak-anak itu tidak ada kata marah, tidak ada kata jangan, dan tidak ada kata yang membuat mereka itu merasa takut untuk melakukan hal itu. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang nanti bisa kita terapkan. Nah, ibu-ibu ya atau bapak-bapak di kelas kita masing-masing. Nah, supaya mereka itu berantusias, kita harus buat ice breaking dulu.
menurut saya penjelasan yang Ibu berikan tadi menambah pengetahuan yang tadi sebelumnya tidak tahu bagaimana kita harus membuat keyakinan kelas. Kemudian ketika ditayangkan, kita seharusnya ketika kita belajar di dalam kelas kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Agar apa? Agar ada ketertiban di antara siswa-siswa yang lain. Udah itu aja. Oke, terima kasih buat rekan saya Ibu Supia. Dari hasil apanya tadi ya? Apa tadi Bu namanya? Keyakinan kelas tadi membuat saya jadi bertambah yakin lah ya bahwasannya untuk memulai belajar di dalam kelas itu kita harus meyakinkan siswa dulu. Yang selama ini saya lakukan hanya dari keyakinan saya. Jadi kini saya tahu bahwasannya di kelas itu sebelum kita mulai mengajar kita harus membuat kesepakatan kelas. Sehingga nanti kalau anak-anak itu sudah sepakat, kalau udah sepakat semua nanti ketika mereka melanggar kita bisa kasih apanya ke situ sanksinya. Jadi kan apa yang kita kasih ke mereka itu kan dari mereka. Nah gitu. Jadi nggak dari kita lagi. Jadi mereka dari situ mulailah disiplin bahwasannya apa yang mereka katakan itu yang mereka terima nanti ketika